Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dahlia Sarjono. Saya akan menjadi host untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Seperti biasa, Yayasan Kanker Anak Indonesia menghadirkan tamu-tamu yang kece-kece, tamu-tamu yang menginspirasi dan tentunya yang nantinya akan dapat membawa benih baik atau membawa berita baik untuk anak-anak pejuang kanker di Indonesia. Dan tamu saya sore hari ini adalah seorang entrepreneur muda yang wow, hebat banget. Kehebatannya itu tadi saya baru bincang-bincang, beliau ini hanya dalam waktu 8 bulan kurang lebih itu sekarang sudah mempunyai 60 outlet kafenya. Oke, dan kafenya pasti teman-teman, para pendengar semuanya, para sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia mungkin sudah tahu dan mungkin sudah pernah ngafe di situ, adalah Kopi Cuseo. Oke, dan sekarang apakah Mas Alannya sudah hadir? Beliau namanya Alan Siduarta. Oke. Halo. Hai. Halo. Jumpa lagi setelah 1 menit yang lalu ya. Iya Bu Dahlia. Apa kabar Bu? Masih sehat selalu? Iya dong, harus sehat. Alan gimana, sehat juga? Sehat juga puji Tuhan. Puji Tuhan ya, gitu. Dan selama ini work from home atau ini tadi kan saya sudah membuka bahwa Alan sekarang ini sudah mempunyai ada 60 outlet kafenya, kopinya, kopi studionya. Nah itu apakah harus keliling nih selama masa pandemi ini atau gimana? Dan oke, sebelum kita cerita sampai di situ, jadi Alan Siduarta ini sebetulnya tadinya adalah seorang graphic designer ya. Iya betul. Alan agak putus-putus. Halo, oke sebentar ya. Iya, seorang graphic designer dari tahun berapa ya waktu itu, dimulainya tahun 2009, dari mulai freelance hingga sampai menjadi account director atau grafis atau creative director gitu. Dan terus gimana itu caranya atau gimana mulainya gitu, terinspirasi untuk membuka kedai kopi atau kafe. Oke, thank you Bu Dahlia pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya sharing aja ya aku ya. Ini sorry, koneksiku. Iya. Gimana nih? Agak putus-putus atau masih lancar ini? Lancar tapi agak putus sedikit, tapi nyambung lagi putus sedikit. Oke. Ini sorry ya, ini di sini emang belakang ini lagi WFH soalnya dari rumah. Tapi coba aku sharing ya. Jadi aku tuh waktu itu memang kalau dari journey-nya dari awal tuh aku punya temen lah, ini punya partner, kita bertiga nih. Jadi aku sama ada 2 partnerku namanya Osbert sama Daniel. Nah kita ini memang udah bikin bisnis bareng itu dari 2012 lah, dari sejak masih kuliah dulu, Ibu. Sejak masih kuliah? Dari masih kuliah. Kenapa? Di AMN, di UMN. Iya, UMN yang punya Kompas Gramedia. Media Nusantara. Yes, betul. Ya, jadi dari situ kita awalnya buka semacam desain. Jadi dan sampai sekarang ini kita masih jadi di creative agency. Klien-klien kita dari Apple, King Koil, Sumarecon, Xiaomi, dan grupnya Kalbe juga. Nah itu memang core bisnis kita awalnya di situ. Nah, and then setelah ya berjalan 5 tahun, 6 tahun ya, dari 2 tahun lalu lah itu ada partner aku namanya Daniel kan. Nah, si Daniel itu memang suka Korea. Dia fans Korea banget kan. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya itu Korea. Yes. Jadi dia suka banget sama Korea dan dia tuh dari dulu pengen banget bikin coffee shop. Nah, cuman belum kesampaian. Nah, kebetulan waktu itu kita ada tempat nggak kepake, ya sudah coba kita bikin coffee shop. Nah,
ketika kita decide untuk bikin coffee shop, oke nih kita bikin coffee shop. Waktu itu kan kita branding consultant, klien-klien kita waktu itu udah lumayan keren-keren lah. Kita kalau pitching, kalau tender udah sama agency yang multinasional. Nah akhirnya kita ini kayak apa ya, kopi-kopi supaya beda gimana ya, karena waktu itu Janji Jiwa udah banyak banget, kopi kenangan, kopi lain hati, ada banyak banget kopi-kopi seperti itu. Nah kita mikir supaya beda. Nah karena si Daniel ini suka Korea, iya benar. Gimana tuh biar beda? Kan kita branding consultant, masa kita bikin mirip-mirip gitu. Nah akhirnya kita decide untuk bikin kopi Korea, which is kopi Chuseo ini. Nah, dari situ kita bikin, and then waktu itu kita jalan sekitar ya 8 bulanan lah ya, kita kayak mulai buka cabang pertama itu di Maret, kita jalanin sendiri. Nah terus di Januari ini kita decide oke, ini udah cukup bagus dan sudah banyak banget yang nanya memang franchise, kayaknya sudah waktunya untuk kita open the opportunity, jadi untuk publik juga bisa invest di Kopi Chuseo. Nah sehingga ya sudah kita open gitu franchise-nya, dan sampai sekarang ini total yang sudah deal ada 60 franchise yang sudah buka 30-an gitu. Nah dan ini kita nggak bisa pakai, belum ada, tahun ini belum ada, tahun ini dan tahun depan belum ada. Kemarin kita udah hitung-hitung, ya adalah kita mau buka di beberapa ini ya, kita kebetulan ada kenalan juga di sana, tapi ini Ibu, kan kita bisnismen jadi lebih cuan buka di Indonesia Ibu. Iya, keren. Ya. Oke. Jadi ini bukan mengalir seperti mengikuti arus bahwa sekarang itu lagi banyak penggemar kopi gitu, banyak kopi-kopi, dan itu semuanya tuh sudah diperhitungkan kan pastinya ya, karena tadi tuh udah banyak bisnisnya dan sudah banyak kliennya di situ. Apakah juga akhirnya membuka franchise-nya atau membuka kopi kedai kopinya itu juga di gedung-gedungnya para multinasional itu, di tempat-tempat klien berada? Yes, itu sudah sempat ditawarin juga sama klien kita, contohnya kayak Sumarekon, terus habis itu dari Bayu Buana juga, Pak udah buka aja di kan? Iya, gedungnya banyak, diembed aja sama kantor kita gitu kan. Kadang mereka juga butuh traffic kan soalnya, buat customer datang. Kan lumayan ada kopi gitu. Cuman kita pikir-pikir, karena kita konsepnya community, jadi kayaknya lebih cocok di ruko. Kita butuh space yang lebih gede gitu. Jadi semua rata-rata cabang kita bukanya di ruko. Tadi saya sempat Alan sempat mention konsepnya itu base-nya community base gitu. Yes, jadi community ini base. ingin masuk kepada komunitas penggemar Korea gitu. Benar. Ya, komunitas penggemar Korea. Jadi sorry ya, ini aku pindah tempat karena di kamar tadi wifi kurang bagus. Ini kayak kamu agak ini deh, agak putus nyambung. Putus. Nih, sekarang udah lumayan ya harusnya Ibu ini ya. Nah, oke. Jadi udah lumayan ya. Mungkin Mbak kalau dilihat ya di situ tadi soalnya agak tiba-tiba merem gitu. Oh, oke. Ini harusnya udah lumayan. Oke. Sekarang udah oke katanya. Oke. Nah, jadi memang target market kita ini kan karena tadi ya si Daniel ini kan dia suka banget sama Korea, sehingga memang target kita nih benar-benar komunitas-komunitas Korea. Dan kita sebetulnya buat Kopi Chuseo ini bukan mau jualan kopi, tapi kita mau menyediakan tempat untuk komunitas-komunitas itu tadi. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya. Iya, jadi kok kita kan kalau bikin kalau bikin kopi kayak misalkan kayak brand ya, Janji Jiwa, Starbucks atau Kopi Kenangan, mereka bisnisnya bagus, buka cabang di mana-mana, and then mereka kan mau bikin suatu komunitas atau mau bikin kayak pasti adalah membership or whatever it is. Nah, tapi mereka coba create komunitas brand mereka sendiri. Nah, kita pengennya dibalik, pengennya kita brand kita ini tap in ke komunitas yang sudah ada, yang sudah established. Waktu itu memang yang paling menarik itu adalah K-pop. Nah, jadi ternyata tuh ada satu habit atau ritual di K-pop fans gitu ya, K-pop community itu dari Korea. Memang dari Korea itu mereka kalau misalkan ada idolnya yang ulang tahun
ada idol yang baru launching, ada lagu baru. Nah, itu mereka akan ngerayain. Mereka akan ngerayain bareng-bareng sebagai community, mereka ngumpul gitu ya. Para cinggu ya. Iya, para cinggu. Waduh, jangan-jangan ini juga ini Bu Dahlia ini. Favoritnya apa? Boyband favoritnya atau girlband favoritnya ya, Bu? BTS, Blackpink. BTS. Waduh, BTS sama Blackpink ya. Nah, itu apa lagi itu penggemar BTS kan kita bilangnya ARMY kan. Nah, itu mereka pasti akan ngumpul terus akan apa ya, dengerin lagu bareng, bagi-bagi merchandise, bagi-bagi photocard gitu. Intinya mereka kayak apa ya? Kayak ada teman yang ulang tahun, dan kita celebrate bareng-bareng. Walaupun idolnya tidak di situ ya. Nah, tapi itulah Pak, kita ngelihat komunitas-komunitas ini very very passionate and mereka itu kadang kasihannya itu nggak ada tempat untuk seperti itu. Kadang misalnya zaman dulu belum ada Kopi Chuseo merayakan bikin perayaan kayak gitu di McDonald's, di KFC, di Janji Jiwa, di Kopi Kenangan. Kadang mereka mau bagi-bagi merchandise kan harus ngajuin proposal kerjasama, aduh ribet banget. Dan kadang ribut-ribut nyetel lagu bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng diomelin. Oh kalau di Chuseo kita encourage malah silahkan. Nah, that's why apa ya itu awalnya ya. Jadi kita ini sebenarnya menyediakan tempat sih untuk teman-teman dari komunitas K-pop itu untuk mengekspresikan ya passionnya mereka, mau celebrate idol mereka. Dan sekarang ini kita jadi salah satu K-pop hub yang paling besar di Indonesia. Dan ya hopefully inilah bisa terus bantuin teman-teman dari community gitu. Good. Gitu. Jadi ini Yep. the fastest growing K-pop cafe in Indonesia. Yes. And di K-pop cafe ini baru satu ya di Indonesia atau ada? Oh enggak, udah ada. Sebelum kenal, kita pun sudah ada, tapi skalanya berbeda. Skalanya mereka lebih kayak satu, tapi bagus banget sehingga investmentnya agak gede dan ya nggak bisa setiap kota ada satu. Kalau kita pengennya at least setiap kota ada satu lah. That's why kita bisa grow-nya lumayan cepat. Gitu. Oke, terus nah ini jadi kan kayak sebetulnya jadi kayak kamu, Alan dan teman-teman ini seperti menjemput bola gitu kan. Jadi menyediakan facilities-nya, menyediakan venue-nya untuk bisa para K-popers, para die-hard fans bisa using your place gitu kan. Yes. Terus tadi juga disebutkan bahwa akhirnya berkembangnya itu juga dengan membuka sebuah konsep franchising gitu ya. Yes, itu gimana betul. ini? Jadi mereka yang para die-hard K-pop itu yang fokus ke Alan. Yes, jadi ya. Oke. Jadi actually both sih Bu, dua-duanya ya. Kita ada promote juga di Instagram. Memang rata-rata ya inilah investor yang buka franchise kan pasti yang udah lebih berumur. Tapi ada juga itu yang dari memang K-pop fans. Memang ada yang fans. Jadi lucu banget ini Bu, Ibu Dahlia nanya. Ini kebetulan aku jadi cerita. Waktu itu ada satu customer kita, dia itu kalau nggak salah ya tinggalnya di Bekasi. Nah dia itu waktu itu apa ya, Blackpink atau EXO gitu ininya ya, girl band favoritnya dia. kayaknya EXO. Okay. Nah dia datang ke satu cabang di Bekasi yang dekat rumah dia mau cari cap sleeve atau photocard gitu. Ketika kita lagi event, kan kita kalau event rata-rata biasa setiap weekend itu selalu serentak di semua cabang. Dia datang ke yang dekat rumah dia nggak dapat. Nah dia datang dari Bekasi tuh, dia datang ke yang sampai ke Jakarta Barat kalau nggak salah, yang di Cengkareng juga nggak dapat. Habis itu dia datang ke Palmerah di Binus juga nggak dapat. Akhirnya papahnya kan papanya nganterin tuh muter-muter Jakarta nyari ini kan. Nah ini papanya udahlah kita buka sendiri aja gitu. Jadi akhirnya beneran buka. Sekarang sudah buka beneran. Nah itu aku nggak boleh share ya cabangnya yang mana, tapi ada gitu dari customer memang di Bekasi. Jadi yes, ada beberapa. Aku nggak tahu ya dia jadinya bukanya di Bekasi atau yang di mana, tapi dia sudah buka cabangnya gitu. Jadi so far is it di Jabodetabek aja atau sudah merambah ke kota lain?
Kita tuh kalau nggak salah sekitar 18 cabang di Jabodetabek atau 15 ya, aku lupa ya. Di 15 itu ya sekitar Jabodetabek, sisanya di luar Jabodetabek. Ada di Makassar, Samarinda, Surabaya ada 2, terus di Jawa juga ada, di Jogja, di Semarang, nanti juga banyak, ada yang di daerah timur juga ada, Sumatera nanti juga ada gitu. Dan malah memang apa ya, malah di Cirebon juga ada. Memang kita itu lebih doing well in terms of revenue itu di kota-kota yang apa ya, yang jauh dari Jakarta, di daerah memang lebih bagus sih. Di daerah. Karena di sana juga banyak ya K-popers. Iya, benar. Jadi gini nih Bu, aku kalau boleh cerita sedikit lagi ya. Iya, Kita kan cerita banyak juga nggak apa-apa. cerita banyak ya, cerita banyak boleh. Oke. Jadi kita kan agency, kita digital marketing consultant juga. Jadi kita udah familiar banget lah pakai tools sama Google gitu. Kita udah spend ratusan juta juga per bulannya ke Google. Jadi kita bisa dapat insight apa yang eksklusif lah dari Google. Nah, jadi kita tuh ada toolsnya Google, namanya Google Trends dan Google Keyword Planner. Nah, itu yang memungkinkan kita, untuk apa? Mempinpoint, misalkan aku masukin BTS gitu ya, atau Blackpink. Nah, nanti keluar tuh data-datanya, kota-kota mana saja di Indonesia yang search Blackpink paling banyak. Wow, udah diurutin semua. Nah, nanti kota-kota yang search BTS banyak mana, kota-kota yang search let's say apa, NCT banyak apa, EXO banyak apa. Kita tahu, jadi kita bisa mapping. Customer kita tuh ada di mana aja. Nah, sehingga sebelum misalkan ada orang yang punya ruko kosong atau punya tempat ya, mereka mau buka, kita akan verify dulu. Dan kita juga sudah pinpoint lah. Oh, ini di sini bagus, ini di sini bagus gitu. Gitu sih Bu. Dan ternyata ya seperti itu ya. Jadi komunitasnya juga udah ada gitu. Jadi komunitas akan menjadi customer kan. Betul sekali. Kita nggak perlu create market baru lah. Kan sesuai konsepnya gitu ya. Kita serve yang sudah ada aja banyak sekali. Oke. Di rumah saya masih banyak tuh poster-poster tuh. Oh iya, poster apa ini Bu? Blackpink atau BTS nih? Kayaknya BTS nih. Yang agak anak-anak saya, bukan saya ya. Oke, ya. Budaya juga nggak apa-apa kok. This Generation. Oh, SNSD ya, Generation. Oh, dari zaman itu sampai sekarang, dan bahkan anak saya yang cowok itu di Friday Norebang. Oh, Friday Norebang, tahu dong, tahu di Kemang ya. Iya. Tadi saya bilang gitu, nanti Mama mau interview, mau ngobrol live dengan ini ownernya Kopi Chuseo ya, jadi bukan kafe, kopi. Bukan kafe, ya. Oke, nah sekarang yang menjadi ciri berikutnya nih, setelah tadi bahwa memang menyebut bola, menyebut komunitas gitu ya, dan apakah juga Kopi Chuseo ini menyediakan menu khusus yang ada Korean flavor atau apa? Ya. Very interesting Bu. So actually kita ini di Kopi Chuseo, beans-nya kita itu kita bilangnya Korean blend karena beans kita ini memang kualitas ekspor ke Korea. Jadi actually supplier beans kita itu teman kita sendiri sudah lama, dan dia itu dari dulu mensuplai biji kopi ke Korea. Jadi dia memang produsen kopi, dia punya petaninya sendiri, dia ambil langsung dari petani dan dia roasting dan langsung diekspor ke Korea. Dari dulu dia ngekspor banyak banget. Nah, itu kita ambil dari dia langsung. Sehingga kita bisa bilang memang bean kita ini kualitas ekspor ke Korea. Ngopi nggak usah jauh-jauh ke Korea, di sini sama aja kok. Gitu. Jadi jangan diekspor dulu ke Korea, tapi diekspor dulu ke Kopi Chuseo ya. Kopi Chuseo, betul. Gitu. Dan beans kita ini juga kopi kita bilangnya anti mah, kita ada bilang. Karena kopi kita ini semuanya fresh, jadi anti mah. Jadi nggak bikin mah, nggak bikin sakit mah. Iya. Oh, anti mah.
ya anti mah. Karena saya sendiri ini saya mah kalau minum kopi yang apa ya kayak kopi-kopi Yang terlalu yang aku nggak boleh acidic sebut merek ya, acidic. tapi yes, yang nggak fresh sih sebenarnya, kopi yang nggak fresh. Di price point kita itu kan 19.000 per cup itu. Nah di price point kita itu kayaknya kita satu-satunya yang fresh deh. Jadi yang benar-benar made to order, kita nggak ditampung kopinya. Kalau brand-brand lain tuh kopinya ditampung. Jadi kopinya pagi bikin banyak gitu, bikin berapa puluh liter gitu pagi kan. Nah terus ya sudah masukin kulkas aja dipakai terus sampai sore. Nah kalau kita nggak, kita made to order. Kita benar-benar saya pesan baru nanti langsung dibikinin kopinya. Sehingga kopinya masih fresh dan nggak bikin mah gitu. Nggak bikin marah. Oke. Mm-mm. Iya. Alan sendiri satu hari minum berapa kopi? Kalau saya suka non Berapa- kopi berapa kebetulan. Kenapa? Saya sendiri suka non kopi ibu. Lo gimana? Ada. Karena menu-menu Cappuccino andalan kita harus juga pakai ini. kopi. Iya, menu kita kan ada yang non kopi juga. Banyak yang non kopi juga. Anjing. Nah, kalau saya sukanya yang dark chocolate kalau saya selalu pesen dark Dark chocolate chocolate. terus. Iya. Kita 50-50 lah ya menu yang kopi yang non kopi. Jadi selain kopi, terus tadi juga ada non kopi, itu jadi pasti ada Yes. ada coklat, kemudian juga ada tea mungkin juga ya, ada tea Yes, selection juga. betul. Ada tea, ada yang base-nya Kemudian juga soda. ada makanannya. Makanannya ada juga, makanannya kita di beberapa cabang beda-beda sih, tapi mostly ada pasti ramyeon, harusnya pasti ada, tteokbokki juga ada, kadang-kadang ada corn dog dan menu-menu lainnya. Corn dog itu kayaknya anak saya yang satunya itu yang setiap kali pesen dari tempatmu tuh. Oh gitu ya, oke siap. Yang Korea Jadi aja lah corn kita. dog, Heeh. corn dog yang apa namanya ada beberapa flavor juga kan. Hmm. Jadi ada Ya, yang benar-benar. dikukus coklat, ada yang Ya, dalamnya ya. ada cheese-nya gitu ya. Yes, betul. Oke. Nah. Dan jangan Bu Dahlia juga sering nyobain ini. Oh iya. Harus dong kalau Harus ya. kalau anak beli pasti saya juga harus ngicipin gitu. Siap. Nah ini apa namanya setelah jadi tadi sudah berapa udah hampir 1 tahun ini ya, sudah mulai dari awal Ya. Januari ya. Ya, buka franchise ya. Oke. Nah ini nih yang satu hal yang saya menarik saya pada saat diberikan LinkedIn-nya LinkedIn-nya Alan itu Ya. adalah biasanya orang kan meletakkan paling atas sendiri itu adalah the latest position in the company atau apa gitu ya. Nah ini Alan ini sahabat-sahabat menuliskan bahwa Alan Sindu adalah creative, forward thinking, and practical gitu. Jadi menarik banget ini. So was that the base of your bisnis saat ini pada saat Alan membangun bisnisnya atau ini memang typical Alan itu adalah seorang kreatif, forward thinking dan practical. Ya, kalau itu sih lebih ke arah ya aku personality-nya lah. Personality. Iya, aku suka biasa ngerjain That's good. project-project yang memang kreatif, yang yang nggak biasa, yang aneh-aneh lah kalau orang bilang. Jadi kadang aku kalau ditanya gitu ya, lu kerjaannya apa sih Lan gitu, waduh susah juga jelasinnya kalau industrinya nggak sama nih. Jadi memang kalau orang lain kemana, ya aku nggak bukan tipe orang yang suka ngikut-ngikut lah. Gitu. So that's why ini kalau yang Dreambox branding consultant ini, is that yours atau maaf agak terhenti sebentar, ini Pak Alannya dari sananya ya. Iya ini sementara teman-teman kayaknya ini di kalanya lagi. Nah keluar dulu deh. Oke, jadi kita coba sekali lagi. Connection agak
Halo, halo, Baik. sorry, sebentar ya. Nih, Connection agak kurang koneksinya. baik tadi. Iya, 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 Muter iya, terus aduh. nih Alan. Ah. Nggak Ah, bosan muter-muter iya terus. tadi. Sorry, Bu. It's okay. Jadi tadi kita lagi ngomongin yang apa Dreambox Branding Consultant Ya, ini ya. gitu. Is that yours atau Ya, you sama. are Jadi apa di situ? sama kita, jadi bisnis kita yang di Dreambox dan Cuseo ini memang foundernya sama semua. Kita basically bertiga. Jadi kita ketemu udah dari I see. pingpong, Bu. Kita teman main pingpong. Nggak nyangka juga bisa jadi berpartner bisnis sampai sekarang ini ya sudah 8 tahun lah kita bareng-bareng. Dan kebetulan memang apa ya, ya cukup beruntung lah, sangat-sangat beruntung bahkan kita bisa ketemu itu. Dan ini selama pandemi ini klien-klien Dreambox masih ada ya jalan terus ya? Wah, iya itu dia Ibu. Jadi kita nih awalnya kan project kita itu 70% di branding. Jadi kita do research, kita do the strategy, di design. Nah, 30%-nya itu kita digital. Sebelum pandemi dan ketika pandemi. Nah, setelah pandemi ini berlangsung, akhirnya kita decide udah 90% kita digital mulai bulan lalu. Nah, ketika kita decide Mulai 90% bulan lalu digital, yes, 90% digital. Nah, itu kita apa ya, growth-nya cepet banget. Benar-benar sampai sekarang ini kita udah apa ya, lumayan lah banyak dapat project yang besar-besar karena pandemi ini orang jadi mau nggak mau ke digital. Tadi brand-brand misalkan contoh kayak kita King Coil, biasanya mau launching kasur baru, mereka akan bikin event, mereka akan sewa venue di Grand Kempinski, sewa MC, dekor dan macam-macam. Nah, sekarang nggak bisa, duitnya dikemanain, harus tetap dihabisin di marketing kan, nggak mungkin. Nah, sehingga duitnya dipakai untuk bikin digital, event digital, bikin materi-materi production atau kreatif yang ada di digital. Nah, di sini ini kita tahun ini memang apa ya, secara growth memang sebetulnya bisa dibilang minus dibandingkan tahun lalu, tapi tahun depan kita harus bisa 2 kali lipat di Dreambox. Kalau Cuseo kayaknya bisa 10 kali lipat kayaknya tahun depan. Karena masih baru banget ya, masih ini. Nah, gitu. Jadi memang foundernya sama semua gitu. Bagaimana foundernya, kenapa? Nah, kita Cuseo dan Dreambox foundernya sama dan semuanya ini memang apa ya, sukanya inilah apa, growth-nya lumayan ambisius lah kita. Harus ya gitu, dan tiga ini memang teman dari dulu sama-sama gitu untuk membangun semuanya, atau sepassion gitu, passionnya sama. Memang ini bareng-barang dari awal Ibu. Dulu dari kita kan kita ketemunya di pingpong, jadi kita main pingpong bareng. Kita nggak ada apa ya, bidangnya juga beda-beda. Iya, enggak bukan. Ini ya apa, bidangnya kalau aku kan desain, temen aku ada yang accounting, ada yang bisnis memang, jadi beda-beda semua. Kebetulan karena beda-beda semua kita jadi bisa saling support. Kalau biasa kan apa ya, kita lihat di teman-teman aku yang satu kuliah di satu angkatan, mereka mau bikin bisnis bareng tapi orang sama ngajakin partner yang skill setnya sama. Nah kan jadi bagi tugasnya jadi ini ya, jadi kadang wah, apalagi kalau keluar egonya gitu. Nah kalau aku ini karena expertise saya beda-beda, sehingga kalau desain ya saya yang dipercaya, kalau soal bisnis saya lebih percaya ke partner saya, soal accounting saya percaya sama ahlinya. Jadi lebih saling support lah kita, dan tetap apa ya, tetap masih solid lah sampai sekarang. Very lucky. Yeah. Yeah. And you are the full-time managing director now di situ ya? Yes, di Dreambox saya full-time managing directornya. Kalau di Kopi Cuseo, Daniel full-time managing directornya. Dia kayaknya sekarang ini Bu, lagi live juga di Cuseo. Oh, oke. Jadi live barengan ini, satu-satu ya? Bener. Kemarin kan ada, aku sempat ditanya, bisa nggak pakai account Cuseo? Aduh, sorry banget, di account Cuseo itu lagi ada live juga, ternyata jam segini, gitu. Jadi sekarang pakai accountnya kamu aja, gitu. Iya. Apa mungkin nanti muncul. Tadi saya udah apa namanya posting ke feed saya tag juga si Cuseo dan sudah di like. Oh iya. Yeah, ada Pak Daniel nih. Barusan. Iya, Daniel ini siapa nih? Your partner? Hai. Yes. Okay. Iya, bukannya lagi live Pak. Iya, ada yang mau disapa-sapa dulu ini di sini mungkin? Coba kita lihat.
Pak Dani, ada Takasha Shirani, kemudian ada Teresa Angels, ada Emerald, Selfie, Elisa, Pak Daniel, dan yourself. Oke. Oh, ini tim-tim Ya. Cuseo banyak ini pada di sini. Oh, good. Iya. Oh, ada Mas Aldo juga. Mas Aldo mantan klien kita nih, bukan mantan klien ya, tetap teman lah karena kita temenan baik. Teman-teman. Iya. Iya. Oke. Akhirnya itu ya menyebutnya apa, cingu-cingu juga. Iya, iya. Kita nyebutnya inilah per fanbase lah. Tapi ya tinggu-tinggu Fanbase. semua lah, semuanya tinggu. Ya. Dan itu kalau biasanya tadi acara-acara itu mostly keluar dari Cafe Cuseo-nya, atau ini balik lagi ke Cafe Cuseo jadinya ya, karena Iya, tadi siap. kita ngobrolin ini mostly di setahun gitu sudah ada client calendar of events atau gimana gitu, jadi supaya untuk menarik tadi fan base-nya itu. Ya, jadi kita kita kan kalau bikin event ini selalu kerjasama sama fanbase, karena kan tadi konsepnya kita menyediakan tempat ya. Jadi memang kadang-kadang kita bikin event sendiri, tapi mostly dari fanbase itu datang untuk emang ngerayain event di tempat kita, dan kita udah plot semua. Jadi biasanya tuh kita kalau daftar itu mungkin 2 bulan sebelum lah ya, itu udah harus daftar di tempat kita, soalnya udah masuk ke waiting list semua kan. Jadi memang hampir event kita tuh bisa dibilang selalu penuh lah. Setiap minggu selalu pasti ada event. Kalau dari event dari fanbase tidak ada, ya kita bisa ngadain sendiri. Gitu. Oke. Dan itu ada kreatif directornya atau gimana untuk bikin? Ada tim event? kreatifnya. Ada tim kreatifnya ya. Ya, tim kreatif dan tim community itu yang bener-bener kalau aku kan lebih ke insert ke ini ya, ke kreatifnya kan memang. Jadi ya kalau dari aku sih bisa dibilang salah satu soul yang bikin Kopi Cuseo beda nih ya tim kreatif kita, dan tim kreatif kita itu juga ini ya anggota dari fanbase dan dari komunitas itu, sehingga mereka tahu bahwa yang bikin fanbase happy itu apa sih, yang bikin mereka nggak seneng apa gitu, bener-bener menjiwai lah, karena ya memang dunia mereka di situ. Jadi kita sangat happy lah punya tim yang solid banget. Di Cuseo tuh timnya kalau nggak salah nggak lebih dari 20 ya, tapi bisa growth-nya seperti ini, makanya saya sangat appreciate lah mereka kerja keras banting tulang. Kita lari bareng-bareng gitu. Bravo. Iya. Dalam waktu singkat sudah bisa menjadi 60 gitu, hebat banget gitu. Dan tadi berarti gini, saya pertanyaan berikutnya tadi untuk menjadi kreatif, untuk mendapatkan kreatif timnya itu apakah diambil dari setiap komunitas gitu? Iya. Jadi kayak dia jadi kayak jadi triggernya gitu untuk bisa datang ke situ, untuk bisa mendapatkan ayo rame-rame ke tempat yang ini gitu, ke Coffee Cuseo yang sini gitu, karena di sini lagi ada ini gitu, atau gimana gitu. Jadi mungkin lebih seru seperti itu karena merekanya sendiri, dan itu insight gitu di community kan. Yes, betul. Jadi memang caranya ya kita memang huntingnya satu ya dari circle kita, dan obviously mereka harus aktif sih di komunitas supaya mereka ngerti kan tim kita tim community, kalau mereka bukan part of community susah ya kayaknya. Dan kita ini bisa lumayan menarik juga, ada customer kita itu kita ada funnelingnya, itu ada kategorinya. Jadi pertama kan followers Instagram kita itu ada sekitar 46 atau 48 ya kalau nggak salah ya, hampir 50.000 lah. Nah dari situ kita kan sering ada event, giveaway. Iya, saya lihat itu udah tinggi banget ininya nih. Coba di browsing ada berapa followersnya ini Coffee Cuseo? Udah banyak banget. Berapa pasti. Tuh? 40. Iya. Oh ini ada Dreambox Agency nih. Oh iya, ini ada Dreambox Team Agency. Target tergokil. Guys. Oke, itu partner kita itu. Oke. Ada berapa? 48K. Wow. Iya, 48K itu memang kita growth-nya organik,
Dan bisa dilihat juga engagement kita bagus banget kan, memang followers kita tuh aktif dan kita bisa kelompokin followers kita. Kita kan sering bikin giveaway gitu ya, sering bikin event-event online juga. Nah, ketika mereka mau join giveaway, mau join online activity kita biasa minta mereka untuk join ke grup Telegram kita. Di grup Telegram kita sendiri yang subscribe itu ada sekitar 6.000 kalau nggak salah. Jadi 6.000 orang udah subscribe sama kita di Telegram. Dan yang suka ngobrol-ngobrol aktif banget itu sekitar 2.000, hampir 3.000-an lah, mungkin 2.800 tuh. Jadi kita punya grup Telegramnya Cucu itu rame banget. Kalau saya halo itu saya masuk situ aja udah dicuekin. Itu pasti karena mereka ya. bisa ngobrolin apapun. Iya. Iya, aktif banget dah mereka. Benar. Iya, kita appreciate juga di situ banyak ini Ibu, banyak member-member dari community, dari fanbase itu mereka volunteer untuk jadi admin-adminnya di situ. Jadi mereka enforce ada rules lah di tempat situ. Kadang kan ada aja nih Bu, kita bikin suatu komunitas kan. Di Cuseo ada aja lah yang mungkin datang nggak seneng atau gimana, atau mungkin experience-nya kurang bagus. Dan teman-teman dari komunitas kita ini bisa membantu jawab dan bantu bantu mensupport kita lah dari hal-hal yang positif. Jadi mereka ngasih rules, terus ngarahin juga kalau misalkan mau komplain gimana, gitu. Kalau ada yang bawa-bawa atau promosiin brand lain juga dikasih tahu gitu. Aduh, nggak boleh Kak promosiin brand lain di sini gitu. Kalau ada yang misalkan pengalaman yang nggak bagus juga nanti diarahkan ke admin kita, ke tim support kita. Jadi bener Cuseo ini sebenarnya soul-nya itu ada di community, dan aku rasa itu yang tidak mudah untuk direplicate. Dan brand lain yang ikut-ikut Korea-Koreaan ada nggak? Ada banyak. Tapi kebetulan karena kita yang pertama, yang paling besar pertama, ya aku rasa ada barrier-nya lah, kita udah dijagain sama komunitas-komunitas. Dan toh kita baik sama komunitas juga kok. Gitu. Jadi tetap ini ya, jadi jaga relationship juga ya di situ ya. Yes, benar-benar. It's all about relationship. Iya, oke. Nah, kita ngomong-ngomong dengan hubungannya antara Cafe Cuseo dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi, iya kan. Jadi tentunya ini ada satu kerjasama, ada suatu kesinambungan juga itu, bahwa jadi fanbase tadi atau para customer ataupun juga komunitasnya tadi bisa diajakin bareng gitu ya. Nah, bisa. Apa yang sudah dilakukan oleh Cafe Cuseo dengan Kanker Anak Indonesia? Tentunya juga untuk tujuannya adalah untuk kita bisa bersama-sama mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Terutama anak-anak para pejuang kanker itu ya. Yes, betul sekali. Jadi saya tuh inspired banget lah sama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dulu pertama kali ketemu sama Burut ya, sama Ibu Rut. Nah, nih nggak tahu nih Burut kalau nonton, halo Ibu Rut. Thank you banget sudah di-introduce. Burut nanti nonton ini IGTV-nya. Nonton ini ya, ya. Thank you sekali. Awalnya yang dibantu itu kan kita sebenarnya. Waktu itu saya sebagai student kan di Apple Developer Academy. Kita lagi Apple Developer Academy. Yes, jadi I was one of the student, dan grup kita kebetulan mendevelop sebuah apps untuk bantu kanker lah, anak-anak pasien kanker untuk keep track sama side effect dari kemoterapi. Nah, waktu itu saya sudah banyak dibantu. Saya mau tanya itu tuh justru ini itu ya. Jadi you create an app. Nah, itu app di challenge based learning ya si Apple itu ya. Betul sekali. Sekali. Nah, itu tadi apps-nya apa? Jadi untuk bisa mendetek apa? Nama app-nya apa? Nama app-nya Relia. Relia. RELIA ya. RELIA itu bisa di search langsung di App Store, ada. Nah, jadi apps-nya ini sebenarnya side effects journal. Relia. Mbak Putri bisa mengecek apps-nya Relia di App Store. Yang warnanya ungu itu gitu. Jadi itu membantu apa? Nah, jadi itu tuh warnanya fungsinya ungu, untuk membantu anak-anak, atau bukan anak-anak ya, semua pasien kanker atau pasien yang punya penyakit kronis, untuk nge-track kondisi mereka, terutama side effect yang mereka alami gitu. Karena pasien terutama pasien kanker ya, pasien penyakit kronis, mereka tidak bisa lepas dari obat, dan obat itu yang mereka pakai
Iya, obat mungkin ada yang Betul. ringan, tapi mostly pasti keras deh. Nah, obat keras itu side effect-nya banyak banget kan. Nah, dan itu kalau apa ya, Betul. kalau kita bisa keep track itu benar-benar akan apa ya, bisa membantu efisiensi medication yang mereka pakai. Nah, itu yang kita lakukan di Relia. Jadi kita bikin aplikasinya itu adalah jurnal side effects sebetulnya. Jurnal certified. Oke, Yes. jadi mereka bisa melihat ke daily-nya dong ya. Benar ya. Jadi cara kerjanya adalah mereka bentuknya itu jurnal. yes, bentuknya jurnal. Jadi mereka ketika mereka mengalami side effect itu kan biasa kalau zaman dulu tuh kayak apa ya, dicatat mungkin di notes di HP atau dicatat di notes beneran gitu ya, pakai pulpen gitu. Nah, itu Iya, apa ya, iya. kita udah wawancara sama banyak pasien cancer dan ada yang survivor juga, itu susah banget. Kan mereka misalkan lagi pusing, lagi sakit kepala atau lagi mual-mual, suruh nyatet kayak gitu Iya, mana iya. mungkin. Nah, kadang ini kan carer-nya mereka kan atau orang yang merawat mereka yang nyatet itu pun juga kadang hilang gitu, susah. Nanti ketika ditanya dokternya gimana kemarin ada side effect apa, aduh udah lupa gitu. Nah, jadi itu yang mau kita angkat sehingga di Relia ini kita akan gampang banget nih nyatet side effect-nya. Kita pakai data itu dari American Cancer Society kalau nggak salah. Nah, itu udah ada list side effect apa aja yang akan yang umum lah diidap oleh cancer survivor atau cancer patient. Nah, itu kita udah bakukan sehingga kalau kita mau nyatet side effect itu harusnya tidak lebih dari 10 detik pakai aplikasi kita. Dan nanti ada analytics-nya juga, dan itu nanti bisa langsung di-share ke dokter. Nah, itu udah lengkap semua. Kita juga melibatkan ini ya, dibantu juga oleh beberapa oncologist dari Rumah Sakit Bunda. Kebetulan owner rumah sakit Bunda itu adalah mungkin saya bisa bilang klien yang paling setia ya, dan udah jadi temen juga. Memang aku bisa bilang mungkin namanya Dr. Ivan ya, nggak tahu nanti Dr. Ivan nonton atau enggak dok, tapi terima kasih sekali sudah membantu banyak sekali hal dalam hidup saya, bukan cuma soal ini doang, tapi di kerjaan juga banyak banget gitu. Alan, kok nggak ada Relia di mana ya? Di App Store, di App Store. iPhone. Ini saya Iya. di App Store. Di iPhone kan ya Ibu ya? Tunggu di apps. Ya, saya di Play Store sih. Oh, Tapi di Play biasanya Store bisa nggak ya? ada. Nggak Di ada Android kita. nggak ada ya? Nggak ada di Oh. Android, ada di Ya, iOS. kamu harus bikin di Android juga. Iya, itu dia. Kan waktu itu aku kuliahnya di Apple Developer Academy, jadi nggak Oh boleh. iya, betul karena kamu bikinnya di Apple Iya. ya. Oh, sorry. Bisa diomelin. Betul Apple user. Iya. Oke, nanti saya cek di tempat lain. Oke, so that's good gitu. Jadi nanti kita bisa sampaikan kepada semua followers, pemirsa dan sahabat-sahabat ini untuk bisa melihat di situ ya gitu. Jadi ini mungkin next one Alan harus bikin yang di Android karena mungkin nggak semua orang bikin Apple kan. Nggak semua orang punya Apple gitu. Iya. But that's good gitu. Jadi itu satu langkah dan itu sudah proven di sini, sudah dipakai juga. Udah usernya udah ada berapa itu kalau tahu? Usernya sih update terakhir kita nggak begitu banyak banget, ribuan sih nggak, paling mungkin sekitar ratusan ya user kita ya. Karena memang kita ini jadi waktu lulus kita ditanya itu sama principal dari Apple Developer Academy yang di Asia, namanya Gilbert. Hey Gilbert, if you're watching this, thank you so much. Jadi kita sempat ditanya, oke, kalian ini kan aplikasi kalian ini sosial banget ya, ini intinya kayak social planner banget lah kalian. Jadi mirip-mirip NGO. Nah, inilah, maksudnya kita realistis lah. Ketika kita mendevelop sebuah apps, nah itu kan tetap butuh modal, butuh duit ya. Jadi route yang bisa kalian ambil itu either kalian cari investor dari NGO atau dari social company atau dari angel investor yang berjiwa sosial, atau kalian mau bikin ini sendiri, bootstrapping, benar-benar kalian bikin sendiri ya, kita bilang asal kalian happy, asal bisa membantu orang, nggak perlu marketing yang gede-gede banget. Atau ketiga, kita mau bikinnya jadi profitable. Jadi satu, kita cari investor, dua, kita bootstrap sendiri, tiga, kita bikin ini jadi profitable. Nah, pilihan ketiga udah kita langsung straight no.
Kita nggak mau bikin ini jadi profitable karena kita bikin ini kan awalnya buat bantu orang. Nanti kalau bikin Betul. ini buat cari duit Betul. nanti beda lagi. Iya. Dan pilihan yang pertama tadi adalah kita mau cari investor. Nah, yang pertama juga kebetulan kita tidak memungkinkan karena aku sendiri waktu itu juga sempat kita decide, udah deh tim kita ini punya punya goal dan punya mimpi sendiri-sendiri. Jadi pilihan pertama kita juga nggak ambil, kita pilih pilihan kedua tadi, which is kita mau project ini mau kita dedikasikan memang untuk purely untuk membantu tadi cancer patient, dan ini nggak pengen dipromosiin yang terlalu gimana banget. Tapi kalau ada orang yang merasa terbantu, ya mereka bisa spread the word lah. Dan kita juga developnya ketika kita ada waktu develop, kita akan develop. Dan ketika kita ada waktu untuk ketemu lagi, kita akan ketemu. Ketika kita ketemu orang yang cancer patient, kita akan share. Jadi benar-benar organik banget lah ini. Iya. Jadi kita have fun gitu kan, bikinnya kalau ada waktu kita bikin, kalau ketemu orang memang yang bisa benefit from Lelia, kita juga akan kasih tahu gitu. Iya. Ya, promotingnya adalah untuk awareness sebetulnya gitu, bahwa cancer patients atau keluarganya yang ingin membantu kan gitu. Jadi nanti gitu kita mencari di situ gitu kan, yes. Bahwa Sorry, kebanyakan Bu Delia. ini side effect-nya ini. Ya. Keputus ini ya? Ada ini nih. Enggak, ini ada partner saya ini di Relia ini namanya Tafa. Halo Tafa. Ya, ini Tafa ini nih CTO-nya ini. Halo, sore. CTO Tafa Nirabani ya? Ya, Tafa Nirabani. Senang Itu sekali dia. berjumpa. Ya, lead programmer kita lah. Lead programmer kita sekarang Tafa jadi mentor atau jadi guru di Apple Developer Academy Batam. Oh, thank you banget nih Tafa sempat mampir. Wow, ini sekelompok orang-orang muda yang yang hebat, jenius dan berjiwa sosial. Iya, berjiwa sosial. Iya. Haruslah, penting itu. Penting banget. Iya. Nah, terus jadi kelanjutannya dari program yang sudah dibuat tadi untuk apps yang di Apple itulah, terus kemudian terbersit ideas untuk bergandengan dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia ini ya. Yes, betul. Kan lebih seperti itu, dan yang ada tuh seperti ini kan. Iya, betul sekali. Itu ada di semua cabang jadi kita nanti, ya. Jadi untuk teman-teman, untuk pemirsa followers di sini yang mengikuti acara kita sore hari ini. Nah, ini bisa dilihat di Cafe Cuseo, tapi kalau nggak salah baru 31 yang punya ini. Iya, kalau nggak salah ya. Mesti ada terus ya. Iya, nanti ada di tempat yang lain juga. Iya, dan ini dengan teman-teman melihat ini di sini mohon dibaca gitu, karena di sini dengan mengulurkan ini ada program yang nggak besar sih ya, jadi program yang 100.000 per bulan ya Ibu Tali ya. Ya gitu, jadi dengan 100.000 per bulan teman-teman sudah bisa membantu anak-anak banyak cancer. Pejuang cancer. Oke, baiklah. Dan ini kita nggak terasa ini ngobrol. Iya, nggak terasa ini. Udah hampir 1 jam ya, Ibu ya. Mesti ada sesi berikutnya gitu. Jadi kita iya. tinggal kurang lebih 10 menit gitu, daripada nanti dipotong oleh Instagram. Oke. Nah, ini satu hal yang mungkin untuk percakapan kali ini ya, untuk Alan, tips dari Alan untuk teman-teman lain gitu, para pejuang muda atau para wirausahawan muda gitu. Kalau saya lihat kan Alan juga rajin banget ini mengikuti course gitu, ambil seperti yang di Udemy segala macam gitu ya. Nah, kita apalagi juga sekarang di dunia digital kayak tadi tuh beralih dari main ke digital segala macam itu kan berkembang terus ya gitu. Nah, tips apa dan trik apa untuk bisa terus stay in the moments gitu ya. Momen ini kan akan bergulir terus gitu ya gitu, dan
untuk bisa tadi juga membesarkan satu usaha seperti itu. Nah itu apakah juga harus seperti Alan untuk ikut semua courses seperti ini atau bagaimana gitu, karena kan sekarang courses itu you can just browse it and you have it gitu kan. Exactly, ya, setuju. Jadi memang di dunia online ini sekarang nih beda ya sama 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Sekarang knowledge itu available benar-benar di mana-mana. Kita nggak harus, aku percaya kita nggak harus kuliah mungkin S2, S3, kecuali kalau kita mau jadi profesional, mau profesi let's say lawyer atau dokter kan memang harus sekolah ya. Tapi kalau saya ini kan kita lebih entrepreneur yang kreatif, jadi yang paling penting ya asal kalian tahu passionnya apa, kalian tahu mesti belajar apa, belajar tuh bisa dari mana aja, bisa dari siapa saja. Bahkan di luar course itu juga lebih penting kita bertemu sama orang-orang yang yang positif, yang bisa bisa mentorin kita, bisa ngajarin sesuatu yang praktis lah. Aku bukan bukan terlalu orang-orang yang teori ya, aku lebih banyak lebih suka ketemu orangnya langsung. Jadi kayak misalkan dari Bu Dahlia gitu, aku ketemu Burut juga bisa belajar banyak gitu dari situ. Dan aku lumayan diberkati bisa bertemu orang-orang yang baik banget sama aku, mau ngajarin banyak hal lah. Nah, dan selain itu juga, selain kita banyak belajar dari orang-orang, of course yang paling penting ya tadi ya, kita hidup di sini juga berkat-berkat yang dikasih oleh Tuhan kepada kita itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi lebih penting lagi gimana cara kita bisa Give jadi back. berkat untuk orang lain. Yes, give back to the Betul. community, to the people. Karena kalau nggak gitu percuma gitu, kita dikasih banyak berkat buat kita sendiri, terus buat apa kan? Emang dikasih duit banyak banget mau dihabisin sendiri semua, habis lagi terus buat apa kan? Nggak ada gunanya ya. Jadi jauh lebih penting kita sharing sharing semua hal yang bisa kita share lah. That's good. Wah, thank you banget. Dan atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Next one harus buka di Kiai Plaza ini. Di Kiai Plaza. Iya kan? Gitu. Jadi kami CEO-nya tuh. Boleh. Oke. Iya, ini jadi dari Ibu Sali mengucapkan terima kasih juga. Salam. Thank you Ibu Sali. Yayasan Kanker Anak Sehat, Yayasan Kanker Anak Sehat, Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan semua tim yang ada di sini. Dan salam untuk partner-partner Ciseo semuanya. Stay safe, stay healthy, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan tipsnya oke banget, dan you're doing great. Okay. Thank you. Bu Dahlia, kita posenya begini Ibu, anak Korea Ibu. Ya, sarangeo. Sarangeo, I love you. Sarangeo, gitu ya. See you ya. Oke, bye-bye. Balik gini ya. Ya, oke. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Sugoi. Sugoi.